Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Nah teman-teman, hari ini aku akan ngasih tahu ke kalian untuk ide pengolahan pisang yang sudah kematangan. Ciri-cirinya pisangnya pada kulitnya sudah berbintik-bintik hitam. Dan ini tekstur pisangnya jika dimasak akan agak lembek. Nah, aku akan kasih tahu kalian olahan apa dan cemilan apa yang bisa dibuat dengan pisang yang sudah kematangan ini. Karena kalau dibuang kan sayang dan mubazir. Tahap pertama, teman-teman kupas seluruh pisangnya. Di sini pisang yang aku punya adalah jenis pisang kepok. Pisang ini jika sudah kematangan rasa manis bercampur dengan sedikit rasa asam. Kalau teman-teman mau ganti pisangnya dengan pisang ambon atau pisang raja, jadi rasanya itu cenderung manis. Aku akan kupas semuanya dulu, ini sebanyak 10 buah. Kemudian selanjutnya aku akan nyalakan kompor dan aku panaskan teflon. Beri sedikit margarin ataupun butter. Kalau pakai butter aromanya akan semakin wangi. Ratakan margarin atau butternya ke seluruh permukaan teflon. Setelah margarin atau butternya ini mencair, kemudian pisangnya bisa kita masukkan dan kita susun agar seluruh pisangnya bisa masuk ke dalam teflon. Kemudian setelah itu ditunggu beberapa saat, kita akan bolak-balik pisangnya dan warna yang bagian permukaan bawah kan akan mulai kecoklatan. Nah, warna ini akan kita ratakan. Jadi pisangnya ini selain matang karena secara alami dia matang ya, jadi kita panggang agar nanti ketika diproses pisangnya rasanya jadi semakin enak. Kita tunggu hingga seluruh permukaan pisangnya itu berwarna kecoklatan, dan untuk tingkat kecoklatannya teman-teman bisa atur sendiri. Setelah itu kita bisa matikan api kompornya, lalu tidak perlu dikeluarkan pisangnya dari dalam teflon, kita tunggu hingga ini benar-benar dingin. Kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya, ini aku sudah siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. 50 gram tepung terigu protein rendah. 30 gram gula pasir. 4 gram ragi instan. 2 gram bread improver. 30 gram butter atau margarin. 2 gram garam, air es sebanyak 130 ml. Kemudian seluruh bahan ini akan aku mixer dengan kecepatan yang rendah dulu, kemudian nanti akan meningkat. Bahan-bahan ini akan aku uleni dengan menggunakan mixer, itu dengan metode all-in-one atau semua bahan langsung dimasukkan. Untuk lamanya proses nge-mixer itu bisa tergantung dari mixer teman-teman. Setelah kira-kira adonannya kelihatan lentur dan mengkilap, kita bisa tes apakah ini sudah kalis elastis. Dengan cara mengambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan dulu. Lalu kita akan tarik untuk merentangkan perlahan-lahan. Adonan yang lentur akan membentuk lapisan tipis. Seperti ini. Ini tandanya sudah kalis elastis, kita bisa ke tahap selanjutnya. Agar alas papan kerjanya itu tidak lengket dengan adonan, bisa diberi dengan sedikit margarin. Kemudian keluarkan adonan dari dalam mangkok. Selanjutnya adonannya akan aku satukan dan bulatkan. Karena pisang yang tadi aku punya itu ada 10 buah, jadi adonan ini akan aku bagi menjadi 10 bagian. Untuk beratnya, kalau teman-teman mau timbang, bisa antara sekitar 45 hingga 47 gram. Karena ternyata ketika aku timbang seberat 47 gram, nanti adonan yang terakhir itu tidak sampai 47 gram. Jadi teman-teman bisa bagi adonannya menjadi 45 gram, lalu kemudian kita bulatkan, tarik ke bagian atas supaya adonannya menjadi halus seperti ini. Kemudian kita sisihkan ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi 10 yang sudah aku bulatkan. Kemudian kita akan resting adonannya dan tutup dengan menggunakan plastik kurang lebih sekitar 20 menitan agar adonannya rileks.
Setelah adonannya tadi sudah di resting kurang lebih sekitar 20 menitan, kita bisa ke proses selanjutnya. Ambil satu adonan. Jika alas papan kerja teman-teman itu agak lengket, bisa diolesi dengan margarin, butter, ataupun minyak. Kemudian kita bisa pipihkan adonannya, bisa menggunakan rolling pin, atau kalau teman-teman nggak punya itu bisa menggunakan gelas saja. Tapi untuk proses pemipihan adonan ini nggak perlu sampai tipis banget ya teman-teman. Yang penting nanti cukup untuk menggulung pisangnya. Kemudian kita tarik bagian ujungnya itu agak tipis. Selanjutnya ini adalah meses rasa coklat. Teman-teman bisa juga kombinasi dengan menggunakan keju, coklat filling, ataupun coklat batang. Kemudian pisang tadi yang sudah dingin kita tambahkan di atas adonan. Seperti ini kita tekan dan kemudian kita gulung menggunakan adonannya. Saat bagian sambungannya itu bertemu, jangan lupa pastikan itu rapat dengan cara dicubit-cubit atau ditekan-tekan. Lalu gulung adonannya, kemudian rapikan bagian sambungan luarnya. Jika bentuknya sudah dirapikan seperti ini, kemudian selanjutnya bisa ditata di atas loyang. Jangan lupa jika loyang kalian itu mudah lengket, diolesi dengan sedikit margarin atau dialasi dengan menggunakan baking paper. Setelah selesai dibentuk dan ditata di atas loyang, kemudian ini akan aku tutup dengan menggunakan kain atau serbet yang bersih. Ini kita resting kurang lebih sekitar 40 hingga 50 menitan. Nah, ini sudah sekitar 50 menitan, kemudian kita buka kainnya, lalu selanjutnya aku akan olesi dengan menggunakan susu cair. Perlahan-lahan olesi bagian atas permukaannya dengan menggunakan kuas. Kemudian ini selanjutnya akan dipanggang. Jadi jangan lupa sekitar 20 menitan sebelum ini dipanggang, ovennya sudah dipanaskan dengan menggunakan api sedang. Oven yang aku gunakan adalah oven tangkring. Selanjutnya setelah semuanya sudah diolesi dengan menggunakan susu cair, ini akan kita panggang. Panggang di rak bagian tengah dan ini akan makin mengembang ya teman-teman, menjadi seperti ini. Kita tunggu hingga bagian atas permukaannya itu berwarna kecoklatan. Dan pada sampai tahap ini, teman-teman pasti sudah tahu ini akan menjadi apa. Ya, bener banget, ini akan menjadi roti pisang coklat. Nah, setelah bagian atas permukaannya itu berwarna kecoklatan, langsung bisa diangkat. Sesaat setelah dikeluarkan dari oven, kemudian langsung olesi bagian atas permukaannya dengan menggunakan butter atau margarin. Ini tujuannya supaya rotinya nggak kering, jadi rotinya tetap lembut dan empuk. Dan ini dia ya teman-teman, pisang yang udah kematangan tadi sudah jadi roti pisang sebanyak 10 buah. Nah teman-teman, untuk teksturnya ini lembut, empuk, dan aku akan tunjukkan ke kalian. Tuh teman-teman, dari sobekan rotinya kelihatan kan rotinya ini empuk dan lembut. Kalau teman-teman suka coklat yang tipenya meleleh, teman-teman bisa ganti dengan menggunakan coklat filling atau selai coklat. Roti pisang coklat ini bisa awet sekitar 3-4 harian. Setelah rotinya dingin, teman-teman bisa langsung kemas di dalam wadah tertutup atau di dalam plastik. Nah teman-teman, gimana cara pengolahan pisang yang sudah kematangan ini? Semoga teman-teman coba ya di rumah. Demikian aja untuk videoku kali ini. Terima kasih sudah nyimak dari awal hingga akhir tanpa skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.